Sebuah tekad diabungkan N'Golo Kante pasca pulih dari cedera. Ia menyebut ia siap tampil dengan maksimal untuk memperkuat Chelsea. Gelandang timnas Prancis itu sempat absen di beberapa laga bersama Chelsea. Ia mengalami cedera di bagian pangkal paha. Pada akhir pekan kemarin, Kante comeback di laga Tottenham vs Chelsea. Di pertandingan, Kante berhasil mencetak 1 gol dan membawa Chelsea menang 3-0 atas sang tetangga. Kante merasa senang dengan penampilannya di laga tersebut. Ia menilai kini ia sudah berada di kondisi yang lebih bugar dari sebelumnya. Kante menyebut bahwa ia bisa tampil dengan apik karena kondisinya yang bebas dari cedera. Ia merasa bahwa ia sudah bebas sepenuhnya dari cedera sehingga ia bisa memberikan performa terbaiknya atas Chelsea. Saya merasa jauh lebih baik sekarang. Saya rasa kami menangani cedera ini dengan sangat baik, ujar Kante di laman resmi Chelsea. Kante juga mengaku senang bisa mencetak gol ke gawang Tottenham kemarin. Ia menilai gol itu krusial karena membantu Chelsea memenangkan laga sulit itu. Saya butuh waktu untuk beradaptasi di atas lapangan kemarin, namun saya senang bisa kembali bermain dan membantu tim ini. Gol yang saya cetak itu bukanlah gol yang cantik, namun gol itu gol yang penting dan gol itu membantu tim kami menang, ujarnya. Mantan bek MU, Rio Ferdinand memuji penampilan Antonio Rudiger. Bek Chelsea itu disebut yang terbaik di Liga Inggris sejauh ini. Rudiger menjadi pilar penting Chelsea sejak pertengahan musim lalu. Sempat tersisi bersama Frank Lampard, bek Jerman itu malah menjadi andalan di bawah arahan Thomas Tuchel. Sejak dilatih Thomas Tuchel, Rudiger menjadi bek tengah tak tergantikan. Ex-Stuttgart dan AS Roma itu hanya beberapa kali diistirahatkan. Hasilnya, Rudiger bisa membantu Chelsea menjuarai Liga Champions. Pemain 28 tahun itu kemudian membantu si biru meraih gelar Piala Super Eropa dan musim ini masih belum tergantikan. Rio Ferdinand memuji kinerja Antonio Rudiger untuk Chelsea sejauh ini. Mantan bek tangguh MU itu menilai Rudiger menjadi bek terbaik di Liga Inggris saat ini, bahkan ketimbang Ruben Dias atau Virgil van Dijk. Sejak Tuchel datang, saya pikir dia bisa dibilang sebagai bek tengah terbaik. Saya pikir dia dan Dias mirip, tetapi efek yang dia miliki pada timnya sangat besar, kata Ferdinand dilansir dari Daily Mail. Bersama Frank Lampard terbukti dia bukan andalannya. Dia tidak benar-benar menyukainya, ada desas-desus mereka mencoba memasukkannya ke pasar untuk dijual. Di Jerman dia selalu sangat diperhatikan, tapi ketika manajer tidak menilai Anda dan Anda bisa merasakannya siapapun Anda, kepercayaan diri Anda akan hancur dan sulit untuk tampil di level itu, jelasnya. Spekulasi masa depan Matthijs de Ligt semakin melebar setelah Chelsea dilaporkan juga meminati bek milik Juventus tersebut. Beberapa tahun terakhir, de Ligt disebut-sebut sebagai salah satu bek muda terbaik di dunia. Sang bek menunjukkan performa yang cukup impresif di lini pertahanan Juventus. Baru-baru ini, agen sang bek Mino Raiola memantik spekulasi terkait masa depan sang bek. Raiola menyebut de Ligt berpotensi cabut dari Juventus di musim depan. Ada beberapa klub top Eropa yang tertarik mengamankan jasa de Ligt. Vijayus mengklaim bahwa Chelsea adalah salah satu tim yang meminati jasa bermain timnas Belanda itu. Menurut laporan tersebut, Chelsea memproyeksikan de Ligt menjadi pilar pertahanan mereka yang baru. Chelsea memang diketahui tengah berburu bek tengah baru. Mereka mempersiapkan penerus Thiago Silva di tim mereka, dan juga mereka mempersiapkan kepergian Antonio Rudiger di musim depan. Mereka menilai de Ligt adalah bek muda potensial dan mereka yakin ia bisa menjadi pilar pertahanan Chelsea untuk jangka waktu yang panjang. Laporan itu mengklaim bahwa Chelsea harus siap keluar uang banyak untuk mengamankan jasa de Ligt. Sang bek masih terikat kontrak di Turin hingga tahun 2024 mendatang, jadi Juventus ogah melepasnya dengan harga yang murah. Tebusan sekitar 80 juta euro diyakini cukup untuk meyakinkan Juventus melepaskan sang bek di musim panas nanti. Chelsea diberitakan bakal memperpanjang kontrak 3 gelandang mereka. Ketiga pemain tengah yang bakal mendapatkan perpanjangan kontrak dari The Blues itu adalah N'Golo Kante, Jorginho, serta Mason Mount. Chelsea sebenarnya akhir-akhir ini diberitakan bakal fokus dalam memperpanjang kontrak 2 bek tengah mereka yaitu Antonio Rudiger serta Andreas Christensen. Sebagai informasi, kedua bek tengah tersebut memang akan habis kontraknya di Juni 2022 mendatang. Dan The Blues berpotensi bisa kehilangan keduanya secara cuma-cuma di musim panas tahun depan. Namun, menurut pemberitaan terbaru yang bersumber dari Evening Standard, kubu London Barat sekarang justru tengah mempersiapkan untuk menyodorkan kontrak baru bagi 3 gelandang mereka yakni N'Golo Kante, Jorginho serta Mason Mount. Khusus untuk Kante dan Jorginho, kontrak kedua pemain itu di Stamford Bridge akan habis dalam 2 tahun ke depan. Berkat penampilan impresif keduanya dalam membantu tim menjuarai Liga Champions musim lalu, manajemen klub lalu memutuskan untuk mengikat keduanya lebih lama. Sementara untuk Mason Mount, gelandang asli jebolan Akademi Chelsea ini sebenarnya masih memiliki kontrak hingga 3 tahun ke depan. Namun, karena peran Mount begitu krusial dalam skema permainan Thomas Tuchel, manajemen klub siap memberinya kontrak baru sekaligus menaikkan gaji mingguannya. Kendati 3 pemain tadi bakal mendapatkan kontrak baru, The Blues ternyata juga masih aktif untuk mencari pemain tengah lain di bursa transfer.
Tim Ladun Barat dikabarkan kini mengincar Frank Kessie dari AC Milan untuk menggantikan peran N'Golo Kante di masa mendatang yang saat ini sudah menginjak kepala 3.